Bagi seorang sufi, tidak ada yang datang dari Tuhan tanpa makna. Segala sesuatu, bahkan yang tampak menyakitkan, membawa jejak kasih yang halus. Dalam pandangan mata biasa, hidup terbagi dua, suka dan duka, nikmat dan musibah, tawa dan air mata. Namun dalam pandangan sufi, semuanya adalah satu tarikan nafas dari sang kekasih, satu gelombang dari samudera kasih yang tak pernah kering. Nikmat bukan hanya yang manis di lidah atau lembut di genggaman. Nikmat sejati adalah segala hal yang mendekatkan hati kepada Tuhan. Dan karena itu, bagi sufi, air mata pun adalah karunia. Sebab air mata adalah bahasa hati yang tak bisa berdusta. Ia lahir dari ruang terdalam, ketika kata-kata sudah tak sanggup lagi menjelaskan. Air mata bukan kelemahan, ia adalah kehadiran. Ia adalah wujud cinta yang mencair, doa yang menetes tanpa huruf, zikir yang mengalir tanpa suara. Sufi menangis bukan karena kecewa pada dunia, tapi karena rindu pada Tuhannya. Ia menangis karena menyadari betapa jauh dirinya dari sumber cahaya, betapa sering ia tertipu oleh aku yang membentang di antara dirinya dan kekasihnya. Tapi ia juga menangis karena bahagia, karena dalam setiap tetes air mata, ia merasakan kelembutan Tuhan yang menyentuh hatinya dengan halus. Maka setiap tangis menjadi zikir, setiap isak menjadi doa, setiap sesak menjadi gerbang menuju makrifat. Sufi memandang hidup seperti taman rahasia, di mana setiap bunga dan duri memiliki peran. Ia tidak memetik hanya yang indah, tapi juga mencium aroma dari yang pahit. Sebab ia tahu, bahkan duri pun memiliki tujuan dalam keindahan ciptaan. Ia melukai hanya agar seseorang berhati-hati. Ia menahan agar seseorang belajar sabar. Begitu pula ujian dalam hidup, tampak menyakitkan, namun di baliknya tersembunyi rahmat yang tidak bisa dilihat dengan mata yang terburu-buru. Ujian adalah anugerah yang datang dalam pakaian getir. Ia datang bukan untuk menghukum, tapi untuk membersihkan. Ia adalah proses penyucian, bukan penderitaan. Seorang sufi tahu bahwa tanpa ujian, hatinya akan tertutup oleh kemudahan. Tanpa kesulitan, cinta tidak akan matang. Tanpa kehilangan, ia tak akan tahu betapa berharganya kehadiran. Maka setiap kali diuji, ia berkata dalam hatinya, "Terima kasih, engkau masih memperhatikanku." Sufi tidak memohon agar hidupnya mudah, tapi agar hatinya kuat. Ia tidak meminta agar dunia menunduk, tapi agar dirinya bisa tunduk dengan ikhlas. Ia tahu bahwa rahmat Tuhan sering datang dalam bentuk yang tidak disukai manusia, seperti hujan yang turun deras membasahi tanah keras, membawa benih kehidupan di kemudian hari. Maka ia tidak menolak hujan, meski petir menyertai. Ia tahu, badai pun adalah bagian dari keseimbangan langit. Setiap sufi pernah melewati masa gelap, masa ketika hati diuji dengan kehilangan, kesepian, atau kegelisahan. Tapi justru dalam kegelapan itulah, ia menemukan cahaya yang tak pernah padam. Sebab ketika dunia tak lagi bisa memberikan penghiburan, hati terpaksa menengok ke dalam, mencari sumber cahaya sejati. Dan disitulah Tuhan menunggu, bukan di puncak kebahagiaan, tapi di kedalaman luka yang diterima dengan sabar. Bagi sufi, tangis dan tawa adalah dua sisi dari satu wajah cinta. Ketika Tuhan ingin menguatkan hambanya, ia kirimkan ujian. Ketika Tuhan ingin menyapa, ia kirimkan air mata. Ketika Tuhan ingin memuliakan, ia turunkan kesabaran. Semua terjadi dalam ritme yang sempurna. Tidak ada satupun yang sia-sia. Bahkan debu di jalan pun memiliki makna dalam pandangan seorang sufi, sebab debu itu pun berasal dari tangan yang sama yang menciptakan langit. Sufi melihat rahmat Tuhan dalam setiap kejadian, sekecil apapun. Ketika angin berhembus lembut, ia berkata, "Itu kasih-Nya." Ketika hujan turun deras, ia berucap, "Itu juga kasih-Nya." Ketika tubuhnya sakit, ia tersenyum. "Pelan, ini juga tanda cintanya, agar aku berhenti sejenak dan kembali mengingat." Ia melihat segala sesuatu dengan pandangan cinta, bukan keluhan. Karena bagi sufi, hidup bukan untuk dimiliki, tapi untuk disyukuri. Dan syukur bagi sufi bukan hanya ucapan, tapi kesadaran. Kesadaran bahwa segala yang datang adalah pemberian, dan setiap pemberian memiliki pesan. Ia tidak bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tapi, "Apa yang ingin engkau ajarkan lewat ini?" Maka hidupnya menjadi zikir yang berjalan, doa yang bernapas, kesabaran yang hidup. Ia tidak lagi sibuk mencari keajaiban di luar, karena seluruh hidupnya sudah menjadi keajaiban itu sendiri. Dalam kesadaran itu, sufi menemukan kedamaian yang tak bisa diganggu oleh keadaan.
Dunia bisa berubah, nasib bisa berputar, tapi hatinya tetap diam dalam ketenangan. Karena ia tahu, segala yang berubah hanyalah bayangan, sedang yang tetap hanyalah dia. Maka bagaimana mungkin ia mengeluh, sementara semua datang dari yang dicintainya? Bagaimana mungkin ia marah, sementara setiap peristiwa adalah surat dari Tuhan yang ditulis dengan takdir dan kasih? Air mata menjadi sahabat yang lembut dalam perjalanan sufi. Ia tidak menahannya, karena ia tahu setiap tetesnya membawa beban yang terangkat. Air mata membersihkan mata hati dari debu dunia, dari kesombongan, dari rasa memiliki. Dalam tangis, ia merasa kecil, dan dalam kekecilan itulah Tuhan menjadi besar. Ia tidak takut terlihat rapuh, karena rapuh di hadapan Tuhan adalah bentuk kekuatan yang paling sejati. Sufi memandang dunia bukan dengan nafsu untuk menikmati, tapi dengan mata yang ingin memahami. Ketika melihat bunga mekar, ia tidak sekadar menikmati warnanya, tapi mengingat sang pelukis yang memberi warna. Ketika melihat hujan, ia tidak hanya memikirkan dinginnya, tapi mengingat kasih yang turun dari langit. Setiap detik adalah ayat tanpa huruf, setiap kejadian adalah wahyu tanpa kitab. Dan Sufi membaca semuanya dengan hati, bukan dengan lidah. Ujian baginya adalah tamu mulia yang datang membawa pesan rahasia. Ia tidak menolak, tidak pula tergesa menerima. Ia menyambutnya dengan tenang, menatapnya dengan pengertian. Karena ia tahu, setiap tamu yang datang dari Tuhan membawa hadiah, meski kadang dibungkus dalam kepedihan. Dan ketika tamu itu pergi, ia selalu meninggalkan sesuatu, keteguhan, kedewasaan, atau kedekatan dengan Sang Pencipta. Bagi Sufi, dunia ini bukan tempat untuk senang-senang, tapi tempat untuk mengenal. Setiap pengalaman, baik atau buruk, adalah pelajaran yang mengajarkan siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Nikmat mengajarkan syukur, ujian mengajarkan sabar, dan kehilangan mengajarkan ketulusan. Semua menjadi jalan untuk kembali kepadanya, bukan menjauh. Maka Sufi tidak mencari kebahagiaan duniawi, tapi ketenangan ilahi. Ia tidak mengukur hidup dari berapa banyak yang ia miliki, tapi dari seberapa dalam ia bisa melihat rahmat di balik semuanya. Ketika Sufi jatuh sakit, ia tidak berkata, "Aku malang," tapi ia berkata, "Ini saatnya aku berhenti mengejar dunia dan kembali duduk bersama Tuhanku." Ketika ia kehilangan seseorang yang dicintai, ia tidak berkata, "Tuhan mengambilnya," tapi Tuhan memanggilnya lebih dulu. Pandangannya tak pernah melihat dengan kacamata dunia, karena hatinya sudah menatap dengan cahaya keyakinan. Bagi Sufi, setiap napas adalah kesempatan untuk mengingat. Ia tidak menunggu waktu khusus untuk berzikir, karena seluruh hidupnya adalah zikir yang panjang. Bahkan diamnya adalah doa, bahkan tidurnya adalah ibadah. Ia tahu bahwa rahmat Tuhan tidak hanya ada dalam kesadaran spiritual, tapi juga dalam hal-hal sederhana, dalam senyum orang asing, dalam aroma kopi pagi, dalam langkah kecil menuju kebaikan. Hidup bagi Sufi adalah perjalanan penuh cinta. Tidak ada ruang untuk benci, karena semua berasal dari sumber yang sama. Tidak ada ruang untuk menyesal, karena semua sudah diatur oleh tangan yang sempurna. Yang ada hanya penerimaan, bukan pasrah buta, tapi penerimaan yang lahir dari pengenalan. Ia menerima karena tahu, bukan karena tak punya pilihan. Ia tenang karena mengerti, bukan karena lelah. Dalam ketenangan itu, Sufi menjadi seperti air, lembut tapi kuat, mengalir tapi tetap menuju satu arah, laut cinta Tuhan. Ia melewati batu, pasir, lembah, tapi tak pernah berhenti mengalir. Karena ia tahu, setiap halangan hanyalah bentuk lain dari kasih yang ingin menguji kesetiaannya. Dan ketika akhirnya ia sampai di samudera, ia tidak lagi berkata, "Aku air kecil," karena ia telah menjadi satu dengan laut yang luas. Itulah puncak makna bagi seorang Sufi, ketika semua yang datang, baik atau buruk, manis atau pahit, adalah nikmat yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi dari kesadaran bahwa segala sesuatu adalah kasih yang menyamar dalam banyak rupa. Maka bagaimana mungkin ia berduka, sementara setiap kejadian adalah salam dari kekasih. Bagi Sufi, air mata bukan kesedihan, ujian bukan hukuman, dan kehilangan bukan akhir. Semuanya adalah jalan pulang, jalan yang membawanya semakin dekat kepada Tuhan. Ia berjalan di atas duri dengan hati yang lembut, ia melewati badai dengan senyum yang tenang. Karena di balik semuanya, ia melihat hanya satu wajah, wajah cinta yang tak pernah pergi. Dan disitulah rahasia kenikmatan sejati. Bukan ketika hidup mudah, tapi ketika hati mampu melihat rahmat di balik kesulitan.
Bukan ketika dunia memujinya, tapi ketika jiwanya tenang dalam kesunyian. Nikmat sejati bukanlah apa yang dimiliki, tapi apa yang disadari. Dan bagi Sufi, kesadaran itu adalah cahaya, cahaya yang membuatnya melihat Tuhan dalam segala sesuatu, dan segala sesuatu dalam Tuhan. Segala yang datang kepada seorang Sufi, disambutnya dengan senyum yang tak bersyarat. Ia tak lagi memisahkan antara nikmat dan ujian, sebab baginya, keduanya berasal dari tangan yang sama. Apapun bentuknya, setiap kejadian adalah kunjungan dari kekasih, dan bagaimana mungkin seorang pecinta menolak kunjungan dari yang dicintai. Maka Sufi belajar untuk diam dalam penerimaan, untuk menatap dalam ketenangan, dan untuk mencintai tanpa syarat. Sufi memahami bahwa rahmat Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk yang menyenangkan. Kadang rahmat itu datang dalam bentuk kehilangan, agar ia belajar untuk tidak bergantung. Kadang rahmat itu datang dalam bentuk luka, agar ia tahu di mana hatinya yang sebenarnya. Kadang rahmat itu datang dalam bentuk tangis, agar matanya bersih dari debu dunia. Semua yang tampak menyakitkan, jika diterima dengan hati yang tenang, akan menjadi guru yang lembut. Setiap air mata yang menetes menjadi saksi perjalanan ruh menuju kesadaran. Di setiap tangisan yang tulus, ada kehadiran yang halus, suara yang tidak terdengar oleh telinga, tapi jelas dirasakan oleh hati. Ketika seseorang menangis di hadapan Tuhannya, ia sebenarnya tidak sedang hancur, ia sedang dibangun kembali. Ia sedang disusun ulang menjadi jiwa yang lebih bersih, lebih jujur, lebih siap menerima cahaya. Air mata bukan tanda lemah, tapi tanda hidupnya hati. Sufi tidak menolak kesedihan, karena ia tahu di balik sedih ada pintu kebijaksanaan. Ia tak menolak kehilangan, karena ia tahu kehilangan adalah cara Tuhan melatih cinta yang tidak bergantung. Dalam setiap duka, ada rahasia lembut yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang pasrah. Ia tahu bahwa luka bukanlah kutukan, tapi kunci untuk membuka kedalaman makna. Maka Sufi tidak berdoa agar dijauhkan dari luka, tapi agar diberi cahaya untuk melihat rahmat di dalamnya. Dalam keheningan malam, ketika dunia tertidur dan hanya suara napas yang terdengar, Sufi berbicara dengan Tuhannya tanpa kata. Tidak ada permintaan panjang, tidak ada daftar harapan, yang ada hanya kehadiran. Ia tidak lagi ingin banyak hal, karena yang ia butuhkan hanyalah Dia. Dalam kesunyian, air matanya jatuh bukan karena takut, tapi karena rindu. Ia menangis bukan karena kekurangan, tapi karena penuh. Penuh oleh cinta yang tak tertampung oleh tubuh yang fana. Sufi mengerti, semakin dekat seseorang dengan Tuhannya, semakin halus pula ujian yang datang. Ujian bukan tanda jauh, tapi tanda perhatian. Tuhan tidak menguji yang ia abaikan, ia menguji yang ia cintai. Maka ketika ujian datang, Sufi tidak berkata, "Mengapa aku?" Tapi, "Terima kasih, engkau masih menatapku." Ia tahu bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar di balik kesabaran. Dan kesabaran itulah ladang rahmat. Bagi Sufi, hidup adalah tarian antara kehilangan dan penemuan. Setiap kali ia kehilangan sesuatu yang dicintainya, ia justru menemukan sisi lain dari dirinya sendiri. Setiap kali ia merasa runtuh, ia menemukan kekuatan yang tidak berasal dari dirinya. Ia sadar, setiap kali sesuatu diambil darinya, yang tersisa bukan kehampaan, tapi ruang kosong untuk diisi oleh kehadiran ilahi. Maka kehilangan bukan akhir, melainkan awal dari perjumpaan yang lebih dalam. Sufi berjalan di dunia seperti orang yang sedang menyeberangi lautan. Ia tahu setiap gelombang bisa menggoyang, tapi ia tak gentar karena ia percaya pada arus yang menuntunnya. Ia tak melawan arah, sebab melawan berarti melawan kehendak. Ia hanya mengalir, sambil menjaga hatinya agar tetap jernih seperti air. Sebab air yang jernih akan memantulkan cahaya, sedangkan air yang keruh hanya memantulkan bayangan dirinya sendiri. Ketika orang lain mencari kenikmatan dalam kepemilikan, Sufi mencarinya dalam kehilangan. Sebab dalam kehilangan, ia melihat siapa yang sesungguhnya memiliki. Ketika orang lain mencari bahagia dalam keberhasilan, Sufi menemukannya dalam ketenangan hati. Baginya, kebahagiaan bukan hasil dari keadaan luar, tapi keadaan dalam. Ketika hatinya tenang, tak ada yang bisa mengguncangnya, bahkan badai sekalipun. Sufi memandang dunia dengan mata cinta. Ia melihat Tuhan dalam setiap wujud. Ia memandang bunga, dan berkata, "Engkau indah." Ia melihat duri, dan berkata, "Engkau juga darinya." Ia tak membedakan ciptaan karena ia tahu, di balik setiap bentuk ada sumber yang sama. Ketika orang lain sibuk menilai baik dan buruk, Sufi hanya melihat keberadaan.
Ia tak menolak satu pun, sebab semua adalah bagian dari lukisan besar cinta ilahi. Ujian hidup bagi Sufi bukanlah ancaman, tapi pelajaran. Ia tahu bahwa kesulitan adalah cara Tuhan mengajarkannya tentang dirinya sendiri. Setiap rasa sakit mengajarkan batas kelemahannya. Setiap kehilangan mengajarkan makna keikhlasan. Setiap penantian mengajarkan sabar, maka tak ada yang sia-sia. Semua yang ia alami adalah kitab terbuka yang menuntunnya menuju pengenalan sejati. Ketika Sufi melihat seseorang yang sedang menderita, ia tidak segera merasa kasihan. Ia melihatnya dengan mata pengertian. Sebab ia tahu, penderitaan kadang adalah rahmat yang menyamar. Ia tidak menasihati dengan banyak kata, karena tahu luka tidak selalu butuh nasihat, tapi kehadiran. Ia hadir dengan diam yang hangat, dan diamnya menjadi doa yang lembut. Dalam diam itu, kasih mengalir tanpa suara, seperti cahaya yang menembus tanpa menyilaukan. Sufi juga belajar untuk tidak menolak kebahagiaan. Sebab menolak nikmat adalah bentuk lain dari sombong. Ia menerima kebahagiaan dengan rendah hati, sebagaimana ia menerima ujian dengan lapang dada. Dalam senang maupun susah, ia tetap mengingat sumbernya. Ia tahu bahwa semua datang dari tangan yang sama, hanya dalam bungkus yang berbeda. Maka ia tidak pernah berlebihan dalam tawa, dan tidak berlarut dalam tangis. Ia hidup dalam keseimbangan. Ia tahu dunia hanyalah cermin. Jika hatinya bersih, dunia tampak indah. Jika hatinya kotor, dunia tampak muram. Maka ia tidak sibuk memperbaiki dunia, tapi memperbaiki hatinya sendiri. Sebab ketika hati jernih, dunia akan memantulkan cahaya yang sama. Ketika hati damai, segala hal akan terasa lembut. Itulah rahasia ketenangan seorang Sufi. Ia tidak berusaha mengendalikan kehidupan, ia hanya belajar menyelaraskan diri dengan kehendaknya. Sufi seringkali tertawa di saat orang lain menangis, dan menangis di saat orang lain tertawa. Ia menangis bukan karena kehilangan dunia, tapi karena merasakan kelembutan Tuhan yang terlalu indah untuk dijelaskan. Ia tertawa bukan karena bahagia semu, tapi karena hatinya telah bebas dari beratnya keinginan. Ia hidup seperti angin, datang lembut, pergi tanpa jejak, tapi membawa kesejukan kemanapun ia melintas. Ketika orang lain sibuk mengejar keberhasilan, Sufi sibuk mengejar kebersihan hati. Ia tahu bahwa keberhasilan dunia tidak menjamin ketenangan jiwa. Tapi ketika hati bersih, bahkan kegagalan terasa manis. Ia tidak iri pada mereka yang kaya, tidak pula sombong pada yang miskin. Ia berjalan dengan langkah ringan, karena ia tidak membawa beban harapan dunia. Satu-satunya yang ia harapkan hanyalah ridha. Setiap Sufi melewati fase di mana ia diuji dengan kesepian. Tapi bagi Sufi sejati, kesepian bukan musuh, melainkan ruang suci. Di sana, ia belajar mendengar suara yang tidak bersuara. Dalam keheningan, ia menemukan bahwa Tuhan berbicara tidak melalui kata, tapi melalui rasa. Ia merasa dipeluk oleh kehadiran yang tidak terlihat, dan justru di sanalah ia paling hidup. Dunia boleh sunyi, tapi hatinya ramai oleh cinta. Ketika hidup tampak gelap, Sufi tidak mengutuk malam. Ia menyalakan lentera kecil dalam hatinya. Ia tahu, kegelapan hanyalah ruang bagi cahaya untuk bersinar. Maka ia tidak berkeluh kesah. Ia menerima malam sebagai bagian dari perjalanan. Sebab tanpa malam, manusia takkan tahu arti fajar. Begitu pula dengan duka, tanpa duka, manusia takkan mengerti dalamnya rasa syukur. Bagi Sufi, setiap luka adalah jendela menuju cahaya. Setiap air mata adalah wudhu bagi hati. Setiap ujian adalah undangan untuk kembali. Ia tidak berdoa agar bebas dari cobaan, tapi agar hatinya tidak berpaling dalam cobaan. Ia tidak berdoa agar tidak menangis, tapi agar setiap tangisnya menjadi zikir. Ia tahu, Tuhan lebih dekat daripada segala yang ia cari. Maka setiap napas adalah doa, setiap langkah adalah perjalanan pulang. Ketika akhirnya Sufi memandang hidup dari atas bukit ketenangan, ia tersenyum. Ia melihat ke belakang, segala luka, kehilangan, kesedihan, ternyata adalah batu pijakan yang membawanya ke puncak. Ia menyadari, tak ada satupun yang sia-sia. Semua air mata yang pernah jatuh adalah benih kebijaksanaan yang kini berbuah manis. Semua kepedihan yang pernah ia terima adalah rahmat yang menumbuhkan cinta sejati. Ia tahu kini, nikmat tidak hanya ada pada tawa, tapi juga pada tangis. Tidak hanya dalam kemudahan, tapi juga dalam kesulitan. Tidak hanya dalam hadirnya orang-orang yang dicintai, tapi juga dalam kepergian mereka. Karena semua adalah bagian dari pelajaran cinta yang besar. Dan pada akhirnya,
Sufi hidup tanpa menolak apapun. Ia menjadi seperti bumi yang menerima hujan dan panas dengan sama lapangnya. Ia tahu bahwa setiap tetes, setiap cahaya, setiap peristiwa, semuanya adalah tanda cinta dari Tuhan yang tak pernah berhenti memberi. Ia tak lagi memohon agar hidupnya sempurna, karena ia telah mengerti bahwa kesempurnaan bukanlah tanpa luka, tapi ketika mampu melihat rahmat dalam luka. Maka bagi Sufi, hidup bukanlah perjalanan mencari nikmat, melainkan menyadari bahwa semua sudah nikmat. Bahkan tangisnya adalah karunia, karena membersihkan. Bahkan ujian adalah anugerah, karena mengajarkan. Dan bahkan keheningan yang sunyi pun adalah rahmat, karena di sanalah Tuhan berbicara tanpa suara. Bagi Sufi, setiap tarikan napas adalah kitab terbuka yang mengajarkan makna kehidupan. Ia tidak menunggu momen besar untuk bersyukur, sebab bagi dirinya, setiap detik adalah momen suci. Ketika pagi datang dengan lembutnya, ia tersenyum bukan karena matahari, tapi karena ia merasa masih diberi kesempatan untuk mencintai Tuhan dengan cara yang baru. Ketika malam tiba dengan sunyinya, ia tidak takut akan gelap, sebab di dalam gelap itulah, cahaya rahasia sering menampakkan diri. Sufi hidup dalam kesadaran yang halus. Ia tak lagi sibuk menimbang apa yang baik dan buruk untuk dirinya, karena ia tahu, semua adalah bagian dari rancangan sempurna yang tak bisa dilihat dengan pandangan dangkal. Ia meminum pahitnya ujian dengan senyum yang tulus, sebab ia tahu, di balik rasa pahit itu tersembunyi obat yang menyembuhkan. Dunia boleh mengguncang, tapi hati Sufi tetap teduh seperti danau yang memantulkan langit. Dalam setiap kepahitan, Sufi belajar untuk melembut. Ia tahu bahwa manusia sering kali keras karena belum paham. Maka ketika seseorang menyakitinya, ia tidak membalas dengan dendam, melainkan dengan doa. Ia berkata dalam hatinya, mungkin ia belum mengerti bahwa aku juga milik Tuhan. Ia tidak lagi melihat perbedaan sebagai jarak, melainkan sebagai cara Tuhan menampakkan diri dalam banyak rupa. Bagi Sufi, setiap manusia adalah cermin yang menampilkan wajah dirinya sendiri. Ketika ia melihat kebaikan pada orang lain, itu berarti hatinya sedang jernih. Ketika ia melihat keburukan, itu pertanda masih ada gelap dalam dirinya. Maka ia tak pernah sibuk menilai orang lain. Ia hanya membersihkan hatinya sendiri, sebab ia tahu, dunia di luar hanyalah pantulan dari dalam dirinya. Sufi memahami bahwa keindahan sejati bukan berasal dari luar, tapi dari dalam jiwa. Orang yang hatinya damai, akan melihat dunia penuh cahaya. Orang yang hatinya gelisah, akan melihat dunia sebagai beban. Maka ia menjaga hatinya seperti taman, menyiraminya dengan zikir, menanamkan kesabaran, dan menyiangi rumput keinginan. Ia tahu, jika hatinya indah, maka dunia pun ikut indah. Ketika dunia memberinya kemudahan, ia tidak menjadi tinggi. Ketika dunia memberinya kesulitan, ia tidak menjadi rendah. Ia berjalan di antara dua keadaan itu dengan langkah yang seimbang. Karena baginya, kebahagiaan bukan tentang keadaan, tapi tentang kesadaran. Sufi tahu, yang membuat manusia menderita bukan karena apa yang terjadi, tapi karena bagaimana ia memandang yang terjadi. Maka ia melatih matanya untuk selalu melihat rahmat, walau di balik duka yang paling dalam sekalipun. Ia melihat penyakit bukan sebagai hukuman, tapi sebagai peringatan lembut agar tubuhnya beristirahat dan hatinya kembali pada asal. Ia melihat kehilangan bukan sebagai kejamnya takdir, tapi sebagai cara Tuhan membersihkan keterikatannya. Ia melihat kesepian bukan sebagai kutukan, tapi sebagai ruang bagi cinta untuk tumbuh. Semua hal yang tampak berat, menjadi ringan ketika dipandang dengan mata makrifat. Sufi sering kali berbicara dengan diam. Ia tidak banyak menjelaskan tentang Tuhannya, karena ia tahu, kata-kata terlalu sempit untuk memuat rahasia cinta yang begitu luas. Ia hanya mengajak dengan kelembutan, dengan perilaku, dengan kesabaran. Sebab ia tahu, yang bisa mengetuk hati bukan suara keras, tapi kehadiran yang tenang. Ia memandang air mata bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai bahasa cinta yang paling murni. Air mata tidak bisa berpura-pura. Ia hanya keluar ketika hati sudah terlalu penuh. Dan bagi Sufi, air mata yang mengalir karena cinta kepada Tuhan adalah wudhu yang paling suci. Tidak ada air yang lebih menyucikan selain air yang keluar dari hati yang rindu. Sufi belajar bahwa cinta kepada Tuhan bukanlah perjalanan yang mudah. Ia harus melawan egonya sendiri, menundukkan rasa ingin memiliki, dan menghancurkan kebanggaan yang tersembunyi di balik amal. Ia harus berani menelanjangi dirinya di hadapan kebenaran. Namun, justru dalam proses itulah, cinta menjadi murni.
Sebab cinta yang sejati tidak lahir dari kemudahan, tapi dari kerelaan untuk hancur agar bisa dibentuk kembali oleh tangan ilahi. Bagi Sufi, tidak ada pertemuan yang sia-sia. Setiap orang yang datang dalam hidupnya membawa pesan. Ada yang datang untuk mengajarkan kesabaran, ada yang datang untuk menumbuhkan kasih, ada pula yang datang untuk menguji keikhlasan. Ia tak menyesal atas perpisahan, karena ia tahu, setiap pertemuan telah ditulis dengan waktu yang sempurna. Tak ada yang terlambat, tak ada yang terlalu cepat. Semua datang tepat ketika hati siap menerima pelajarannya. Sufi tidak menolak dunia, tapi ia juga tidak tenggelam di dalamnya. Ia berjalan di dunia seperti perahu di atas air, menyentuh, tapi tidak karam. Ia bekerja, ia mencintai, ia berinteraksi, namun hatinya tetap berpaut pada Tuhan. Ia tahu, dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat singgah. Maka ia tidak terlalu gembira ketika mendapatkan, dan tidak terlalu sedih ketika kehilangan. Ia hanya menikmati perjalanan dengan damai. Ketika badai datang mengguncang hidupnya, Sufi tidak melawan. Ia menunduk, ia diam, ia menunggu hingga badai berlalu. Ia tahu, kekuatan sejati bukanlah melawan arus, tapi mampu tetap tenang di tengah gelombang. Dalam diam itulah, ia menemukan kedekatan dengan Tuhan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Sufi mengerti bahwa hidup ini tidak harus selalu dimengerti. Kadang, yang perlu dilakukan hanyalah percaya. Percaya bahwa di balik setiap kejadian, ada hikmah yang sedang disembunyikan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, hanya saja manusia sering terlalu sibuk menafsirkan, hingga lupa untuk merasakan. Maka Sufi tidak banyak bertanya, mengapa, tapi lebih sering berkata, aku tahu engkau punya maksud, meski aku belum mengerti. Ia hidup dalam harmoni antara air mata dan senyum, antara sabar dan syukur, antara kehilangan dan cinta. Setiap keadaan adalah tempatnya belajar mencintai dengan cara yang baru. Ia tidak takut akan kesedihan, karena ia tahu kesedihan juga bisa menjadi jalan pulang. Ia tidak takut pada ujian, karena ujian adalah tanda bahwa Tuhan masih memperhatikannya. Dalam keheningan hatinya, Sufi sering berbicara dengan Tuhannya seperti seorang kekasih berbicara pada yang dirindukan. Ia tidak meminta dunia, ia hanya meminta agar cintanya tidak pudar. Ia berkata, ya Tuhan, biarkan aku mencintaimu dengan cara yang engkau kehendaki. Jika itu melalui luka, aku terima. Jika itu melalui kehilangan, aku relakan. Asal aku tidak jauh darimu. Setiap kali ia menangis, bukan karena ia lemah, tapi karena ia sadar betapa besar kasih Tuhan dan betapa kecil dirinya. Air matanya adalah pertemuan antara rasa syukur dan rasa rindu. Kadang ia menangis karena sadar, ia telah lalai, tapi Tuhan tetap menutupi aibnya. Kadang ia menangis karena merasa tak pantas, tapi Tuhan tetap memeluknya dengan lembut. Bagi Sufi, rahmat Tuhan lebih luas dari semua kesalahannya. Maka ia tidak putus asa. Ia tahu bahwa setiap kali ia jatuh, Tuhan sedang memanggilnya untuk bangun. Setiap kali ia tersesat, Tuhan sedang menuntunnya dengan cara yang tak terduga. Ia percaya bahwa tidak ada jalan yang benar-benar salah, selama akhirnya membawa seseorang untuk mengenal Tuhannya. Sufi berjalan tanpa membawa nama, tanpa ingin dikenal. Ia tidak ingin menjadi yang besar, karena ia tahu kebesaran hanya milik Tuhan. Ia tak ingin menjadi yang suci, karena ia tahu kesuciannya hanyalah pinjaman. Ia hanya ingin menjadi bayangan yang setia mengikuti cahaya. Dan ketika akhirnya ia hilang dalam terang itu, ia tahu bahwa itulah makna sejati dari makrifat. Bagi Sufi, tidak ada yang lebih indah dari hidup yang penuh kesadaran. Kesadaran bahwa segala sesuatu adalah kasih yang menyamar. Bahwa nikmat bukan hanya dalam kelimpahan, tapi juga dalam kekurangan. Bahwa tangis bukan hanya kesedihan, tapi juga penyembuhan. Bahwa ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mendekatkan. Dan ketika seluruh hidupnya sudah ia lihat sebagai rahmat, tak ada lagi ruang untuk mengeluh. Bahkan saat ia sendiri, ia tidak merasa sepi. Bahkan saat ia jatuh, ia tidak merasa rugi. Karena bagi Sufi, setiap langkah di bumi adalah langkah menuju langit. Setiap nafas adalah zikir yang tak berhenti. Setiap luka adalah pintu menuju cahaya. Maka ia hidup dalam kedamaian yang tak bisa diganggu oleh apapun. Dunia bisa berisik, tapi hatinya tetap hening. Dunia bisa berubah, tapi cintanya tetap sama. Sebab ia telah sampai pada kesadaran tertinggi, bahwa semua, tanpa kecuali, adalah nikmat yang dikirim langsung dari tangan Tuhan. Bahkan air mata yang jatuh di malam sepi adalah bentuk cinta yang paling murni,
cinta yang tak butuh balasan, hanya butuh diterima dengan penuh kesadaran. Dan di sanalah, Sufi tersenyum di antara tangisnya. Ia tahu, tidak ada perbedaan antara nikmat dan ujian, antara tawa dan luka, antara kehilangan dan pertemuan. Semuanya adalah satu gerak dari Tuhan yang mengajarinya satu hal, bahwa cinta tidak pernah hilang, hanya berganti bentuk.